قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kita melanjutkan kembali kitab Bughyatul Talibin, yang mana ini adalah ringkasan daripada kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Disusun dalam bentuk tanya jawab agar mempermudah kita memahami bagian daripada kitab Minhajul Abidin. Kemudian selanjutnya di halaman 47 soal ke-104, Udhkur fawaidas sabri mustashhidan ala kulli faidatin bi ayatin qur'aniyatin. Sebutkan faidah keutamaan sifat sabar. Apa gerangan yang didapat, yang diperoleh orang yang dapat sabar daripada segala urusannya, perkaranya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, atau sabar dalam mendapat musibah. Apa faedahnya? Mustashhidan, yang dinukil atas tiap-tiap faedah itu dengan ayat Al-Quran. Jadi bukan sekadar sangkaan, perkiraan bahwa sabar itu kena hasilnya seperti ini, ada seperti itu. Dikuatkan faedah itu dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, yang mana berarti janjinya itu adalah pasti. Karena janjinya dari Al-Quran pasti. Kada sangka-sangka, kira-kira ada. Karena Al-Quran janjinya adalah pasti. Jawab, li sabri asyru fawaida. Bagi sabar itu memiliki 10 faidah. Wahia, yaitu katali seperti akan datang. Yang pertama, an-najatu wan najahu, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan. An-najatu wan najah, mendapatkan keberhasilan. Orang sabar akan mendapatkan keberhasilan. Dan yang menjanjikan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Qala Allah ta'ala, firman Allah ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya segala kesusahan itu ada jalan keluar, dan ia mendapatkan karunia rezeki min haitsu la yahtasib, kada disangka-sangka. Ada aja jalannya, ada aja solusinya. Sehingga perkara tadi, masalah tadi, kesusahan itu terjawab. Tapi di sini tidak disebut akan sabar, yang ada takwa. Ya kan? Tidak disebut akan adalah sabar di sini. Tidak.
Yang ada wa may yattaqillah. Ya Allah, ada sabar. Jawabannya, karena dengan mencapai ketakwaan itu harus didasari lawan kesabaran. Karena kawa mencapai ketakwaan mun kada didasari dengan sabar. Kita beribadah dapat ujian, dapat cobaan, diberi rasa malas, diberi rasa moler, macam-macam. Taat tadi, nuntut ilmu, rasa uyuh sudah, rasa lapah dan sebagainya. Ya Allah, ada dorongan hati hendak melakukan maksiat, lalu kita sabar untuk menahan diri jangan jatuh dalam maksiat. Kemudian di dalam proses ibadah, proses menahan diri daripada maksiat, karena di situ di tengah-tengah itu diberi Allah lagi ujian yang bermacam-macam, sakit, kehilangan orang yang disayangi, musibah, macam-macam didapat. Nah, maka itu semua dijalani dengan sabar. Jadi ketakwaan itu fondasinya adalah sabar. Kalau kada sabar, kada kawa memperoleh ketakwaan. Nah, kalau sudah ada modalnya sabar, maka ketakwaan tadi dapat kawa menjalankan perintah Allah, kawa menjauhi larangan Allah. Ya Allah. Nah, ada kawa kita kada kawa, mun kada memiliki sifat sabar, kada bisa takwa. Karena kita punya nafsu yang mendorong kita untuk melakukan berlawanan dari perintah Allah. Nafsu ini berlawanan dari perintah Allah. Ujar Allah, gawi ini nafsu kita tuh kadar menggawi. Jar Allah kada boleh nang kayak ini, jenabi kada boleh seperti ini. Hati kita condong hendak menggawi. Nah, melawannya ini dengan apa? Didasari dengan sabar tadi. Nah, niscaya kalau kawa sabar menjalankan itu semua, maka akan mendapatkan keberuntungan serta kesuksesan. Kada usah jauh. Kita nih nah, penuntut ilmu. Mun kada sabar, kada harapan kawa. Kada harapan. Witan. Mun kada sabar juga kada bakalan bisa. Setahun anu nak kayak ampe jeung sudah. Sadangnya sudah setahun. Sadang apanya? Ya kalau anaknya pulang, kalau kada sabar macam-macam alasan hendak ambil. Karena kada sabar. Kita nuntut ilmu aja. Macam-macam yang kita dapati di dalam proses nuntut ilmu. Bukan kita aja yang diuji. Keluarga kita di rumah itu macam-macam ujiannya. Dikira lah kita nang di sini aja yang diuji oleh Allah. Kadang kau keluar, kemudian sakit, macam lah yang kita dapati di sini. Nah, dikira kita aja kah? Kada. Sama. Orang tua kita di rumah itu banding pulang, bepanas, behujan, mereka berusaha. Jadi itu perlu kita pikirkan, bukan kita aja yang susah, orang tua kita susah. Kalau sama-sama dijalani dengan sabar, insya Allah akan memperoleh manfaat faidah yang luar biasa yang disebut dengan pertama an-najah wan najah, mendapat kesuksesan. Kemudian yang kedua, al-ghafru bil a'da'i, mendapatkan kemenangan dengan musuh, mendapatkan keberhasilan dengan musuh tadi. Artinya dengan dapat berhasil mengalahkan musuh. Sabar itu dapat mengalahkan musuh. Dengan sifat sabar itu dapat mengalahkan musuh, mendapatkan kemenangan.
Ayat Allah dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala fasbir, sabarlah. Innal aqibata, sesungguhnya kemenangan akhir daripada segala urusan itu, kemenangan, kesudahan daripada sabar itu adalah keberuntungan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah inilah menuju arah sabar itu model tadi untuk mencapai derajat takwa. Kemudian yang ketiga, az-zafru bil muradi, memperoleh yang diinginkan. Apa cita-cita? Cita-cita kita umpama hendak dapat ilmu yang manfaat. Cita-cita kita nih dapat ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat. Mun kada sabar kayak hendak dapat. Aku jangan hendak hafal jurmiyah misalnya, tapi kada sabar menghafal, kira-kira dapat hafal lah. Dah dapat, kada bisa. Aku hendak bisa baca kitab, tapi belajar nahu sorok kada mau, kada bisa. Nah itu, memperoleh yang diinginkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, sempurna kalimat Tuhanmu yang baik atas Bani Israel bima sabaru, dengan sesuatu yang mereka sabar. Artinya orang-orang Bani Israel mendapatkan yang mereka peroleh dengan cara bersabar. Karena bisa jadi kita itu belum memperoleh yang kita inginkan itu, belum sampai waktu yang telah ditetapkan Allah. Allah menginginkan kita sabar. Allah menginginkan kita sabar. Kemudian yang keempat, at-taqaddumu 'alan nasi wal imamatu. Orang yang sabar itu menjadi orang yang terkemuka di hadapan manusia dan menjadi pemimpin. Orang yang mampu sabar akan menjadi orang yang terkemuka dan menjadi seorang pemimpin. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, dalilnya wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini dalilnya. Dan kami jadikan di antara mereka itu a'immah, yang mereka itu mendapat petunjuk bi amrina, dengan perkara kami, manakala mereka itu sabar. Taqaddum wal imamah itu hadiah dari Allah. Dihormati orang, dimuliakan orang, itu hadiah dari Allah. Itu akan dapat bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kalau kada sabar, yang didapat malah sebaliknya, bisa kehinaan. Allah yang beri. Yang kelima, as-sana'u minallahi ta'ala, pujian dari Allah. Orang sabar itu dipuji Allah. Kalau kita dipuji makhluk itu biasa, ya. Kita ini dipuji kawan itu biasa aja. Kawan muji kita wajar. Yang luar biasa itu memuji kita musuh. Musuh muji kita, wah, yang musuh ini luar biasa. Musuh memuji. Nah, itu pun masih kurang. Tapi kalau Allah yang memuji, itu sangat luar biasa. Ya. Ini Allah yang memuji. Apa ujar Allah dalam Al-Quran?
Qala ta'ala inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati ia itu sebagai orang yang sabar. Ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya dia yang bertaubat. Nah, jadi Allah memuji seorang nabi. Nah, yang dimaksud ayat ini seorang nabi yang banyak ditimpa musibah. Tapi dia Allah, inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami dapati ia sebagai hamba yang bersabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Nah, jadi kalau kita dikawal sabar berbuat taat, sabar meninggalkan maksiat, kemudian sabar musibah yang menimpa kita, musibah yang kecil maupun musibah yang besar, Allah akan memuji kepada kita. Nah, kita kada tahu pujian Allah sampai saat ini kepada kita, karena kita akan mendapatkan pujian itu, kita akan tahu pujian itu setelah kita meninggal dunia, yang akhirnya kita sadar. Yang keenam, al-basyaratu was-salatu war-rahmatu. Bisyarah atau basyarah. Bisyarah, kabar gembira. Al-bisyaratu was-salatu war-rahmatu. Was-salatu ini rahmat juga mananya ya, doa bisa, rahmat bisa. Mendapat kabar gembira, mendapatkan doa serta rahmat dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyyiris sabirin. Apa ujar Allah? Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pian-piannya di sini berkata, selama pian sabar menuntut ilmu, susah kayak apa aja. Ada susahnya dalam urusan ekonomi, kuitan kada mampu, tapi pian semangat dalam menuntut ilmu, mendoakan kepada kedua orang tua, insyaallah diberikan Allah kemudahan. Kemudian ada yang diberikan Allah ujian, kekurangan di dalam memaham pelajaran. Nah, kita harus sabar juga. Bisa jadi akhirnya dibukakan Allah Ta'ala futuh, dibukakan Allah Ta'ala ilmu pengetahuan. Asalnya ada paham-paham, jangan dianggap mustahil. Cuma syaratnya bujur-bujur beradab, sungguh-sungguh, biar tajiki awaliyah kada paham, di wusta belum paham, bisa di aliyah dibukakan Allah. Bahkan cerita guru kami dahulu, ada santri itu mendapatkan futuhnya, mendapatkan ilmunya setelah lulus. Guru kami pernah bercerita, dulu ada alumni di pondok kami itu, ujar sidin 3 aliyah, itu hujjar jangan tahu kayak apa. Wah, kalah lawan awaliyah, hujjar hafal berita Anda. Tapi orangnya ini belajar itu selalu paling depan. Bilanya belajar tuh lawan guru tuh kayak gini. Kadang mau kemana-mana melihat guru aja. Paham kada, tahun ini kada dapat ketawaan, kawan. Pokoknya tetap istiqomah. Guru ini ngarangnya kasihan, dinaikkan terus karena melihatnya rajin luar biasa. Dinaikkan. Orang udah sebujur rajin, cuma tadi menyerap ilmu kada kuat. Karena naik itu tergantung wali kelas tadi memberi nilai. Luluslah aliyah, bulik ke kampung, ngarang orang kampung nih, ngarangnya lulus pondok, apa kabar? Dianggap orang bisa berataan, ya kan? Pokoknya seberataan nggak bisa, doa apa aja, itu tuh baca doa jurmiyah itu.
Al-kalamu huwal lafzul muraqabu mufidu bil wadi. Itu selamat. Doa nang jarang dibaca ya orang nih. Wah, pondokan banget itu aja. Ada tahu luput ya kan. Nah, jadi guru kami ini kisah dulu di kampung. Di kampung tuh ada madrasah. Madrasah itu dipimpin habaib. Ngaran di situ kekurangan pengajar, datang si Habib ini ke rumah. Habaib ini datang, ujar sidin, namun kada ada hauran, bantu di pondok. Tidak kan? Nah, dibantu di madrasah. Kayak apa perasaan hati mun kada bisa disuruh kayak itu. Hendak popadah kada bisa nang dibawa pondok, nama pondok lulus aliyah. Ya. Bapadah kada mau, kada adab. Insya Allah itu adalah jawaban yang paling ringan. Insya Allah. Karena bilanya ulun kawa bisa aja, karena ada waktu itu. Karena datang pulang sini nih. Nah, sampai karena kawa lagi menghindar. Sampai karena kawa lagi menghindar. Nah, karena kawa lagi menghindar nih menjauhnya yang pakai di jalan itu inya nih apa? Galau, sedih. Apa? Karena bisa. Nang disampaikan di kelas ini kenapa? Bingung sampai duduk, masuk ke kelas duduk, ramai. Kada bisa, bayangkan orang yang kada bisa kayak apa? Kayak antum sekalian yang kada bisa, suruh masuk ke majelis bacakan kitab kayak apa? Galaunya. Ini jangan apa nih, belum masuk ke majelis bisa siap dulu deh. Jadi dia ngarannya guru hanya muridnya dia mai dua Al-Fatihah ya. Al-Fatihah membuka kitab. Jadi membaca Fatihah tadi itu bertawasul lawan perguruan. Tawasul lawan perguruan. Artinya minta tolong nih kepada Allah Ta'ala berkat guru-guru nang di pondok nih, mudah-mudahan ditolongi buka ayat kitab yang karena madrasah. Madrasah kan kitab-kitab yang sudah dipelajari juga tuh, bukan kitab yang pada dipelajari, kitab yang sudah dipelajari. Buka ayat kitab dengan izin Allah, pertolongan Allah, kau menjelaskan sampai inya seorang bingung dengan dirinya, kenapa jadi kawat. Nah, itu diantara berkah perguruan. Berkah dinya di pondok gak ada melanggar peraturan dan sebagainya. Bilanya belajar tuh paling memperhatikan, padahal dia kada paham, dia paling memperhatikan. Kadang orang-orang pintar tuh kada memperhatikan, kadang-kadang karena merasa nyaman aja. Tapi keberkahan ilmu ketika meremehkan nyaman aja, keberkahannya belum tentu dapat. Nah itu orang yang kada paham tadinya perhatikan benar, padahalnya ditakuni paham lah kada aja, tapi di situnya dapat keberkahan. Entah kena kapan itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat menuntut ilmu tadi bisa jadi kayaknya mendapat husnul khotimah di akhir hayat berkat untuk ilmunya bagus. Biar kada paham, nah ini kita kada tahu. Jadi perlu kita nuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh beradab. Biar kada paham, biar kada ngerti. Di situ Allah kena akan memberikan pertolongan. Kapan waktunya? Bisa jadi di waktu sakaratul maut dibukakan Allah di pintu ilmunya, sehingga ini makrifatullah ketika sakaratul maut. Nah, jadi kita nuntut ilmu ini jangan kita remehkan. Kada paham ini kita menghina kawan yang kada paham, yang rendah tadi. Siapa tahu sakaratul mautnya husnul khotimah. Tahu lagi kita? Tahu. Bujurnya kada alim, kada bisa menjelaskan, tapi ketika sakaratul maut husnul khotimah. Adapun yang pintar, yang meremehkan dengan gurunya dan sebagainya, siapa tahu ketika wafatnya dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah. Tahulah kita. Nah, jadi di sana kita perlu mencari berkah. Ini dari kisah daripada guru kami juga. Jadi kawan kami, ya sedikitlah kakak kelas dari kami. Jadi lulus juga
pondok. Jadi selama nih lulus pondok, ilmunya hilang. Ada orang pintar di pondok, ngajar kada bisa, bahkan kadang sembahyang tertinggal. Pokoknya tidak keberkahan tadi. Sampai sekian tahun, pas ada haulan. Nah, haulan biasanya haulan itu datang tuh perlunya. Ketika ada haul di pondok itu datang, ada acara di pondok itu alumni kan, atau yang alumnus ya, alumnus beda loh. Datang, nah itu perlu kita silaturahim kepada guru-guru kita. Kita mungkin ada nasihat atau kita perlu ada diceritakan dan sebagainya, itu kesempatan. Nah lalu ini haulan datang kepada guru, datang ke pondok, kemudian bilang kepada salah satu guru ya, yang disenangi, yang biasa memberikan nasihat, curhatlah kepada guru tadi. Kamu dulu nih seperti ini. Kayaknya tuh kada lulusan pondok lagi dah. Kada lulusan pondok lagi dah, gawian dulu nih kada bagus lagi. Dalam artian itu kada kayak pondokan tuh Bang. Allah kan kada orang yang kada sekolah pondok. Hati ini bertentangan dengan gawian. Disuruh mengajar kada kawa. Jadi sarang perguruan apa? Ujian sidin. Nah, ini inya seorang nama kisah kepada kawan. Nah, disepadahakan perguruan, coba Pak, ikam tampulu di pondok, minta maaf lawan pak guru yang ada di pondok. Kalau ikam ada ketulahan, ada salah lawan pak guru, sehingga ilmu yang di pondok itu kadang kau terbawa keluar. Karena ini hati ini sedih benar, digawinya datang ke rumah guru, minta maaf, minta ridho kalau belum ada salah, sampai seberatakan perguruan yang ada di pondok tadi. Dah, kemudian dengan izin Allah yang ngajar di pondok. Habis studinya mutalaah kita tuh nyaman benar, memaham tuh, kebulikan pulang. Nah itu pentingnya. Jadi ilmu itu bisa tertinggal di pondok bila kita kadang menjaga adab. Di pondok kita nuntut ilmu itu di mana? Nah, bisa tertinggal di sana. Nang dulu di pondok bewiritan. Kenapa ketika bulik kada lagi bewirit, kada lagi mutalaah, ilmunya tertinggal di pondok. Karena apa? Ada salah satu guru kita yang kada ridho lawan kita, kada terbawa ilmunya. Nah, itu kita jaga. Makanya kita pernah mendengar di antara rekaman guru sepumpul Jalsidin, sepakat ijma ulama sufi, orang yang ada kesalahan dengan gurunya maka terhijab untuk bermimpi dengan Rasulullah. Itu sepakat di sini, ijma ulama sufi. Satu bukan sebenarnya satu aja. Ada kita itu kesalahan. Jadi kita tuh kalau kata orang Banjar kan ketulahan lawan papuruan, tertutup pintu untuk bermimpi dengan Nabi. Nah, apalagi hendak wasil ilallah, hendak ma'rifatullah lawan papuruan wani, nah tidak mungkin. Nah, melajari wudu, melajari sembahyang, melajari mengaji. Jangan diremehkan itu yang melajari mengaji, guru-guru awaliyah kalian. Itu awal-awal kalian mendapatkan ilmu, melajari menulis, melajari huruf, sampai-sampai kata Sayyidina Ali apa? Ana abdu man alamani harfan wahidan. Jangan diremehkan guru kita nang di awaliyah. Bukan dihormati guru nang di aliyah aja. Bukan dihormati guru nang di melajari fikih tauhid aja, enggak. Dan melajari dasar menulis itu tuh bisa, itu yang membuka akan ilmu lawan kita pada tahu. Nah, jadi jangan pernah membandingkan, jangan pernah meremehkan. Si dia melajari menulis kayak itu aja, oh jangan, kalau boleh. Nah, sehingga maulah kita tertegah daripada mendapatkan ilmu yang lebih banyak, lebih besar. Nah, jadi perlu kesabaran di dalam menuntut ilmu, jaga adab, taati peraturan. Doakan kedua orang tua, doakan guru-guru,
jaga adab ketika menuntut ilmu. Insya Allah, biarpun kada paham saat ini nak kada paham belajar, apakah dia masuk guru tu je berdongeng kah, sih berkisah wara kah, kada paham, tapi memperhatikan aja. Sekalipun tengah mendengar, kada paham, ada aja berkahnya, ada aja manfaat. Wabasyiris sabirin, sabar tadi lah, sabar. Bukti sabar tadi itu kada hendak ampi. Nah itu bukti sabar kada hendak ampi. Nah, hilang akan hati yang nak menuntut ilmu ampi itu nak. Kau hendak ampi je menuntut ilmu, aku hendak sekolah SMP aja, aku hendak sekolah SMA aja, hendak ampi sama sekali. Nah, berarti kada sabar dalam susahnya menuntut ilmu tadi. Apa aja di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, orang yang tidak sabar payahnya menuntut ilmu maka akan memperoleh kejahilan, ya. Makanya akan memikul kejahilan. Jadi kita belajar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila menimpa akan mereka satu musibah. Musibah itu sesuatu yang kadang menyenangkan lawan kita, termasuk mati lampu, termasuk kenapa sandal hilang, itu termasuk perkara yang kadang menyenangkan lawan kita tuh namanya musibah. Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Awal ayat tadi apa? Wa basyiris sabirin. Jadi yang orang kawa melakukan ini siapa? Orang itu sabar, kawa mengembalikan. Ketika dapat musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka itu mendapatkan salawat daripada Allah dan rahmatnya. Jadi salawat itu maknanya rahmat juga ya Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dalam ayat ini modal kita untuk mendapatkan petunjuk itu ya tadi sabar juga. Sabar. Al-mahabbatu minallah, mendapat cintanya Allah. Qala Allah Ta'ala wasbiru, sabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian lagi mendapatkan ad-darajatul ula fil jannah, yang ke-8, derajat yang tinggi di dalam surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wassalama. Ini janjinya dalam Al-Quran, janji Allah. Yang ke-9, al-karamatul azimah, kemuliaan yang agung, kemuliaan yang besar. Seperti mana firman Allah Ta'ala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam atas kalian dengan apa yang telah kalian bersabar, maka sebaik-baik nikmat, sebaik-baik uqbaddar, sebaik-baik tempat yaitu surga, kemuliaan itu artinya nikmat uqbaddar. Yang ke-10, as-sawabul azim bila ghayatin walantihai, pahala yang agung, pahala yang besar yang tiada berkesudahan, bila ghayatin walantihain. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini kan menunjukkan besarnya balasan sampai bighairi hisab. Kada dikira-kirakan lagi balasannya, saking besarnya karena kawa dikira-kirakan. Berapa gelang kira-kira banyaknya karena kawa dikira-kirakan saking banyaknya tadi. Hanya saja yuwaffas sabiruna
disempurnakan. Orang-orang sabar itu pahala mereka bighairi hisab. Artinya besar benar yang diberikan Allah kepada orang yang sabar. Nah, karena apa? Semua daripada ketaatan yang kita bangun, ketakwaan yang kita bangun, modalnya adalah semuanya diawali dengan kesabaran. Orang yang hendak mendapatkan dunia, modalnya sabar dulu. Sabar untuk bekerja, sabar berusaha. Orang yang hendak mendapatkan keberuntungan di akhirat, selamat di akhirat, sabar di dunia beribadah, sabar di dunia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, serta musibah-musibah yang menimpa. Nah, jadi sabar ini bagian daripada ketaatan. Jadi kalau kita khawas sabar, maka itu sudah kita bagian daripada melaksanakan perintah Allah. Ada ayat tadi kalau apa jar ayat Allah? Wasbiru, sabarlah kalian. Nah, kita tuh khawas sabar, kita nih dapat musibah nih. Musibah disambati orang, dicela kawan, dibully orang. Misalnya, sabar kita kadang melawan, kita sudah masuk dalam taat kepada Allah. Kenapa? Kita sebenarnya kau membalas. Tapi kita hendak menahan diri daripada membalas, maka bagian daripada kesabaran. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat sabar dari segala perkara, karena sabar ini modal kita untuk mendapatkan perkara-perkara yang lebih besar, yang menguntungkan buat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal mulk wa rusul salaha jasadi wa tawbatan nasuh bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu